Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak pelajaran ketiga, yaitu mengenai mengimani takdir Allah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Materi yang pertama yang akan Bu Guru jelaskan adalah pengertian qada. Pengertian qada menurut bahasa adalah ketetapan, pemutusan, hukuman, perintah, pemberitahuan, dan kehendak. Sedangkan menurut istilah, pengertian qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali atau dalam kandungan sesuai dengan kekuasaan dan kemauannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Adapun contoh dari ketetapan qada adalah yang pertama, Allah sudah menetapkan kelahiran manusia baik jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Yang kedua, Allah sudah menetapkan jodoh manusia. Yang ketiga, Allah sudah menetapkan usia manusia. Yang keempat, Allah telah menetapkan kematian manusia. Materi yang kedua yaitu pengertian qadar. Qadar sama dengan takdir. Pengertian qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, ukuran, dan penentuan. Sedangkan menurut istilah pengertian qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Qadar atau takdirnya Allah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah qadarnya Allah yang mesti terjadi dan tidak bisa dirubah. Contohnya yang pertama adalah kematian semua makhluk hidup. Yang kedua, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, kejadian seseorang lahir ke dunia. Keempat, kenyataan matahari terbit dari timur dan munculnya hanya di siang hari. Yang kelima, kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak pada malam hari. Takdir yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah qadarnya Allah yang bisa dirubah oleh manusia dengan cara usaha dan berdoa. Contohnya yaitu orang yang tidak pandai bisa menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak kaya akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan kerja keras dan berdoa. Yang ketiga, bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia itu sendiri berusaha mengantisipasinya lalu berdoa untuk meminta perlindungan Allah. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, berusaha dan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, tawakal kepada Allah dan berdoa. Keempat, mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal yang positif. Kelima, bersyukur ketika menerima ketentuan yang baik. Yang keenam adalah bersabar ketika menerima ketentuan yang kurang baik. Materi yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Yang keempat, terhindar dari sikap putus asa. Kelima, semangat dalam beramal dan bekerja. Terima kasih sudah belajar hari ini bersama Bu Guru. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru sampaikan mudah dipahami dan dipengerti oleh kalian semua. Pesan dari Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktu, belajar, dan membantu orang tua. Sampai ketemu dengan Bu Guru di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.